Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton! Caranya untuk Agus sendiri bisa mendapatkan dana donasi, mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari Agus sendiri untuk mendapatkan uang donasi. Enggak, jadi sebenarnya teman-teman saya izin ya melanjutkan. Jadi Teknopi itu per hari ini sebenarnya per tanggal 2 sudah resmi secara sah hukum itu bukan lagi ketua yayasan, bukan juga pengurus dari yayasan, bukan pembina yayasan juga. Jadi Teknopi tidak punya hak lagi di dalam yayasan itu. Ini memang sangat menyedihkan ya, karena memang sebenarnya yayasan itu bergerak di bidang sosial. Teknopi berniat untuk membantu masyarakat banyak, kemudian harus terhenti gara-gara kasus ini. Hal ini didasari oleh banyaknya kemudian permasalahan-permasalahan yang diciptakan menuju ke arah yayasan, sehingga kemudian yayasan itu tidak lagi mampu bergerak sebagaimana mestinya gitu sebelumnya. Makanya kemudian Teknopi memisahkan diri dari yayasan. Per tanggal 26 Teknopi membuat surat pengunduran diri, kemudian dirapatkan di dalam pengurus yayasan dan sudah diaktekan per tanggal 2 Januari 2025. Jadi sudah resmi Teknopi bukan lagi bagian dari yayasan. Itu yang pertama. Teknopi juga bisa membuktikan bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya, teman-teman. Tahan deh, Tengah, ya, tahan. Cukup ke depan. Nah, ya segitu aja Bu. Ini yang pertanggal 2 ya. Tanggal 2 sejak Teteh masih ya, dan sekarang udah tidak lagi. Nah, sekarang udah nggak bisa lagi. Tahan. Oke, cukup. Jadi Dari awal ya Mbak, dari awal sampai pertanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Berapa itu nominalnya? sebenarnya nominal uangnya Agus kan 1,2 ya, uang donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat Agus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian. Gitu. Tapi nanti ke depan Teknopi tetap akan membantu nggak? Kan selama ini juga banyak membantu dari uang pribadi. Walaupun nanti nggak jadi pengurus, tetap akan membantu secara pribadi. Pasti lah ya, pasti akan dapat bantuan. Teh mungkin terkait sidang ya, mungkin dari pihak Agus sendiri siap menghadapi terkait tanggal 8 itu sidang donatur yang gugatan itu, dimana mungkin dia akan siap untuk menghadapi semuanya itu. Tadi Teteh sendiri melihatnya seperti apa sih? Jadi kita Tergugatnya kan yayasan ya, bukan bukan aku Teknopi. lagi Iya, maksudnya tanggapan sedikit. Kalau Teknopi nggak punya kewenangan lagi. untuk menjawab gitu, karena bukan bagian dari yayasan lagi. Sebenarnya sangat disedihkan sih, karena ya yang tadi saya bilang 2021 saya berjuang sampai sekarang itu sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapapun. Kalaupun ada donatur yang bantu, itu saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaan gitu. Dan satu lagi, banyak banget yang beredar sekarang ini katanya saya menerima uang money laundry, cuci uang atau uang apalah, saya nggak ngerti, uang pajak dan lain-lain. Saya pastikan dari saya mendirikan yayasan 2021 Desember sampai sekarang itu tidak ada ya. Buktikan kalau ada, penjarakan saya seumur hidup, silakan penjarakan saya pastikan itu semua penghasilan dari YouTube saya. Saya sangat sedih banget ketika ada konten kreator yang bilang berapa sih gaji konten kreator. Harusnya tidak bisa ya, namanya rezeki orang itu disamaratakan gitu. Kita punya YouTube, mereka punya YouTube, penghasilannya pasti akan berbeda, ya kan? Saya sangat sedih aja dengan statement seperti itu. Itu kok bisa disamakan dengan orang lain itu sih. Apalagi ini yang ngomong mungkin orang terdekat kami. Berarti tahun 2024 ini sebagai tahun apa sih Teh? Mungkin tahun terberat kan mungkin di jalan. Terberat banget, capek beneran. 3 bulan setengah kita kayak gini. Padahal ya kita bantu orang, mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya. Ketika kita niat bantu tapi ada aja halangannya, dan kayak capek, lelah, fisik, mental, semua kita udah
mati-matian. Teteh kan sempat nangis di live TikTok itu, mungkin adakah mungkin serangan dari sisi psikologis Teteh sendiri sampai mungkin udah pusing, katanya kalau tidak salah mengutip stres juga gitu. Mungkin dari sisi itu stresnya karena apa? Mungkin dalam setiap hari ada masalah gitu. Capek karena banyak orang yang menyerang gitu. Misalnya tiba-tiba ada PH saya yang awalnya, terus dia bilang keadaan terdepan di media sosial dan lain-lain, tapi ternyata dia nyerang saya, terus pindah ke kubu donatur, sekarang mau pindah ke kubu AS misalnya kayak gitu. Terus tapi yang saya nggak suka, dia nyerang personal gitu loh, dan itu apa ya, kena di mental saya gitu. Itu kayak banyak oknum, bukan cuma 1-2, jadi kayak capek gitu. Teh kan Mau sampai kapan juga kan kayak gini, ini uang yayasan, tapi yang diserang saya pribadi, personal saya, kan aneh jadinya. Teteh juga kan sempat spill ya soal berita heboh yang waktu kemarin ya, mungkin itu berita heboh terkait apa? Kalau boleh tahu mungkin boleh spesifik. Berita heboh Yang kata Teteh ada yang menghebohkan mungkin, nah itu kan. iya. Jadi saya dapat info dari salah satu teman saya, ada orang yang mungkin dibilang terdekat, juga terdekat, yang saya anggap baik sekali, saya anggap abang saya gitu kok. Dia mau membuat berita lagi yang tadinya sudah redup, mau dinaikin lagi atas statement seseorang ini gitu loh. Jadi mau digoreng lagi, mau diramein atas apa sih, apa lagi gitu loh. Saya mau diserang seperti apa lagi, kan capek juga. Harusnya kita fokus penyelesaian, bukan malah fokusnya nyerang personal saya. Enggak, maksudnya kalau sayanya gak usah dipikirin, tapi kasihan lah anak-anak saya gitu. Kasihan, saya juga punya keluarga, sama kayak kalian kan punya keluarga juga. Lelah lah kita kayak gitu. Udah fokus aja, urusan donasi udah fokus aja gitu. Kayak pengacara-pengacara yang lain, nyerang ini, nyerang itu, ya fokus donasi aja. Seperti itu sih. Nah itu terkait video penyebaran yang ramai percakapan kan, itu mungkin ramai Teteh. Mungkin Teteh sendiri menganggapnya yang pertama kali mungkin ada isu gak sih, mungkin siapa yang menyebarkan? Saya nggak tahu kalau siapa yang nyebarin, karena saya tahu pun itu kondisinya saya udah malam, terus tiba-tiba rame 2:30 subuh, aku langsung hubungin Mbak Disney, Mbak ini gimana gitu, aku shock banget, itu sempat gemeter ya Mbak, kok tiba-tiba kayak gini gitu. Terus netizen udah banyak yang nge-tag aku, beritanya sudah rame, ya jadi bingung seperti apa gitu. Oke Teh, mungkin di 2025 ini ada rencana apa sih mungkin Teh nantinya, mungkin ke depannya gitu? Ada rencana apa? Wah, belum ada pikiran sih, ada rencana apa? Oh, pengen menyelesaikan masalah ini aja dulu. Hanya mau menyelesaikan masalah ini, terus fokus sama hidupku. Mungkin 3 bulan ini udah banyak yang aku cinta, udah banyak yang tertinggal, jadi aku pengen perbaiki yang tertinggal sih. Dan Teh mungkin jadi sekarang sibuk jualan di TikTok. Iya. Mungkin